Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hendrawan Roy. Alhamdulillah, pada saat hari ini semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam masa pandemi, semoga kita semua antum-antuna diberikan kesehatan, diberikan kekuatan keimanan ketakwaan, diberikan kekuatan kesabaran, karena ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kucuran rahmat kepada kita semua agar kita senantiasa tunduk patuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guys, saya mempunyai buku nih. Buku ini karangan Dr. Abdul Rashid Al-Abdul Karim. Nah, pada bab kedua ini membahas tentang keutamaan ilmu. Ternyata orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu beda ya. Ini juga diabadikan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yastawil ladzina amanu wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui atau orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yatazakkaru ulul albab. Jawabannya, sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Maka itulah perbedaan orang-orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Dan orang-orang yang mencari ilmu ini merupakan salah satu jalan atau kunci kita masuk untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita balik lagi, tambahan lagi nih ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Niscaya Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilmi darajatun. Nah, itu. Dan orang-orang yang diberikan ilmu atau orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa derajat meningkat, beda. Jadi orang-orang yang berilmu dan yang tadi tidak berilmu itu derajatnya berbeda. Ini loh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu bima ta'maluna khabir. Dan sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hati-hati, semua diintai oleh CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Dan juga ada satu hadis muttafaq alaih juga di sini ya, may yuridillahi bihi khair yufaqihu fid din. Nah, jadi barang siapa yang Allah kehendaki untuk kebaikan baginya, niscaya Allah akan berikan kefahaman agama. Maka kalau kita niatnya menuntut ilmu, dan nantinya Allah akan memberikan kefahaman kepada kita untuk mengetahui isi kandungan yang ada di dalam ilmu kita yang pelajari. Kenapa? Karena dengan banyaknya ilmu kita banyak paham. Sedikit ilmu sedikit paham, kurang ilmu kurang paham. Nah, tidak berilmu hati-hati, salah paham. Mungkin bakal salah paham, seolah-olah mereka paling benar, tapi karena memang tidak mempunyai ilmu jadi salah, disingserikeun kan. Nah, itu. Jadi hati-hati. Hai guys, saya akan membacakan hadis agak panjang. Ini adalah bukti kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan kepada orang-orang penuntut ilmu. Sungguh mereka diberikan kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Ini hadis ini dari Abu Darda yang meriwayatkan bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda, man salaka sabila yabtaghi bihi 'ilma. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan illa lazannah, maka Allah akan mudahkan baginya menuju jalan surga. Mau ke surga, jalan akan Allah mudahkan, karena itu mencari ilmu. Yang kedua, wa innal malaikata
la tad'u ajni khataha, dan malaikat akan membentangkan sayapnya pada orang-orang yang talibil ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu. Ridon bima yasna'u, karena malaikat ridho pada perbuatannya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu kulli syai'in. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu akan dimintakan ampunan baginya pada segala sesuatu, pada kulli syai'in, pada setiap segala sesuatu. Contoh, UAS, ya, UAS, Ustadz Abdul Somad, banyak orang yang mendoakan, mohon ampunan, mohon keberkahan, mohon kebaikan, disehatkan. Ustadz Adi Hidayat, Syafiq Riza Basalam, bahkan orang-orang yang beriman pun memohon ampun kepada para ulama, orang-orang yang berpengetahuan. Hatta hitana fil ma'i, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air pun memohon ampunan kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, wa fadlul alimi ala al-abidi ka fadli. Nah, ini adalah keutamaan seorang yang berilmu atas seorang yang beribadah, itu adalah qamaru ala sari'il kawakib. Ini adalah seperti bulan purnama atas bintang-bintang di sekitarnya. Itulah. Yang terakhir adalah innal ulama wa ra'satul anbiya. Para ulama itu mewarisi para nabi, dan para nabi tidak mewarisi dinar dan tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi dirham. Innama warasatul ilmi, sesungguhnya hanya mewarisi ilmu saja para nabi itu. Nah, di sini dikatakan bahwa barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ambil, tuntut ilmu sangat besar sekali. Ini Abu Daud At-Tirmizi. Nah, oke. Jadi dari beberapa dalil di atas dapat disimpulkan bahwa keutamaan ilmu adalah satu, ilmu merupakan warisan Nabi. Yang kedua, ulama juga adalah pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, kita akan difahamkan agama, bukti Allah menghendaki kita untuk kebaikan. Dan yang keempat adalah salah satu kunci kita masuk surga. Terakhir, sebaik-baik warisan adalah ilmu, bukan harta, bukan kekayaan. Dan ini akan mengalir terus pahalanya. Iya kan, ilmu yang bermanfaat salah satunya itu kan. Semua kalau kita setelah mati kita akan putus kecuali ilmu yang bermanfaat. Baik sahabat-sahabat, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Baik, banyak-banyak mencari ilmu, banyak-banyaklah bermohon kepada Allah, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna, dimudahkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.